Kita hidup di bumi yang sama, tapi coba jujur, berapa kali kamu buang plastik hari ini? Berapa lama air keranmu mengalir dengan sia-sia? Berapa banyak juga makanan yang kamu buang minggu ini? Tanpa kita sadar, kita jadi bagian masalah. Untuk kali ini, saya akan membahas tentang gaya hidup hijau. Apa sih gaya hidup hijau itu? Gaya hidup hijau atau green living adalah cara hidup yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Ini bukan soal hidup di hutan, menolak teknologi, atau memakai baju dari daun. Gaya hidup bisa dilakukan dengan siapapun, dimanapun dengan kebiasaan sederhana. Kita tidak harus langsung melakukan yang ekstrim, tidak perlu langsung zero waste atau hidup tanpa listrik. Yang terpenting, kita sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun, punya dampak terhadap bumi dan lingkungan. Nah, gaya hidup hijau ini adalah soal berpikir sebelum membeli, menggunakan, atau membuang. Apakah ini benar-benar perlu? Apakah ada cara yang lebih baik? Dan yang terpenting, gaya hidup hijau itu bukan soal sempurna, tapi soal niat untuk hidup lebih bijak. Nah, saat ini, bumi sedang menghadapi banyak krisis lingkungan, dari polusi udara, perubahan iklim, sampai tumpukan plastik yang belum terurai. Masalah ini tidak terjadi tiba-tiba. Ini hasil dari kebiasaan kita sehari-hari. Buang sampah sembarangan, konsumsi berlebihan, pola hidup boros energi, belanja impulsif, dan masih banyak lain. Dan fakta yang mengejutkan, setiap orang Indonesia itu menghasilkan 200-300 kg sampah per tahun. Lautan kita dipenuhi mikroplastik, polusi udara memburuk di setiap kota besar, dan banyak bahan makanan yang terbuang karena kebiasaan konsumtif. Nah, masalah lingkungan ini bukan hanya urusan negara, pemerintah, atau aktivis. Kita semua penyumbang masalah dan seharusnya juga jadi bagian dari solusi. Jadi kalau kita bertanya kenapa harus repot-repot hidup seperti ini atau gaya hidup hijau, jawabannya jelas. Karena bumi ini rumah kita bersama, kalau rusak, kita mau hidup di mana, mau tinggal di mana. Nah, banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupan dia sehari-harinya itu banyak berdampak pada bumi dan lingkungan sekitar. Mari kita bahas beberapa kebiasaan umum yang sering dianggap wajar padahal sangat merusak bumi. Yang pertama itu plastik sekali pakai. Kemasan makanan, botol minuman, sedotan plastik, semua terlihat kecil, tapi ketika dikumpulkan jadi gunung sampah. Plastik itu sulit terurai, bisa bertahan ratusan tahun. Solusinya apa? Bawa tas belanja kemanapun. Jika ingin belanja, pakai botol minuman isi ulang atau bawa tumbler kemana-mana, dan hindari produk berkemasan berlebih. Yang kedua ada belanja tanpa perencanaan. Diskon itu sering bikin orang belanja barang yang tidak diperlukan. Akhirnya apa? Banyak makanan basi, baju tidak terpakai, barang elektronik mubazir. Solusinya apa buat kita? Kita bisa buat daftar belanja dan evaluasi sebelum beli barang. Apakah saya butuh barang ini? Yang ketiga itu membuang makanan. Sisa makanan itu bukan boros secara ekonomi saja, tapi juga menyumbang gas metana di TPA. Solusinya apa? Yang pertama itu masak secukupnya saja, simpan makanan dengan benar, dan kalau bisa manfaatkan sisa makanan itu untuk pupuk kompos. Selanjutnya itu boros energi dan air. Kayak nyalakan AC setiap hari tanpa menutup jendela, lupa matiin lampu. Solusinya gimana kalau gitu? Gunakan energi seperlunya. Gunakan juga peralatan hemat energi. Dan yang terakhir itu tidak memilah sampah. Semua sampah dibuang menjadi satu. Padahal banyak yang bisa didaur ulang. Solusinya gimana? Kalau bisa pisahkan sampah organik dan anorganik. Pisahkan sampah yang berbahaya juga seperti baterai dan elektronik, dan gunakan bank sampah atau komunitas daur ulang. Nah, memulai gaya hidup hijau itu nggak perlu langsung total. Lakukan bertahap, mulai dari apa yang kita bisa lakukan dari sekarang. Ya, contohnya kayak di dapur itu gunakan tempat makan yang bisa dipakai ulang, gunakan pompa hemat energi, komposkan sisa sayur atau buah, dan masih banyak lainnya. Di kamar juga seperti menggunakan lampu LED, matikan alat elektronik jika tidak dipakai, dan masih banyak lain. Gak semuanya harus dilakukan secara sekaligus. Mulai dari satu kebiasaan dulu aja. Misalnya, minggu ini fokus dalam mengurangi plastik. Minggu depan belajar membuat kompos. Dengan cara itu,
perubahan jadi terasa ringan dan berkelanjutan. Nah, gaya hidup hijau ini juga akan lebih efektif kalau dilakukan bersama-sama. Ngajak ke orang lain tidak harus lewat ceramah, cukup lewat contoh nyata. Contohnya, ajak anak memilah sampah sambil bermain. Kalau bisa buat jadwal hemat listrik bersama keluarga, bagikan kompos ke tetangga yang hobi berkebun, dan kalau bisa ceritakan pengalamanmu lewat media sosial supaya orang lain ikut terinspirasi. Nah, kalau ada komunitas lingkungan di sekitar rumah, coba gabung atau buat komunitas sendiri kecil-kecilan di rumah. Soalnya makin banyak orang yang bergerak, makin besar dampaknya untuk lingkungan dan bumi. Nah, gaya hidup hijau ini bukan soal hidup susah atau ribet, bukan soal kembali ke zaman purba. Ini soal hidup lebih bijak lagi. Kita nggak perlu sempurna lah, tapi bisa konsisten. Satu perubahan kecil, jika dilakukan terus-menerus, lebih baik daripada perubahan besar yang hanya sebentar dan sementara. Dan ingat juga, bumi ini bukan tempat kita membuang sampah doang, tapi bumi ini rumah kita sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Yuk coba kita tulis di komentar langkah hijau apa yang kamu mau mulai hari ini. Jika kamu suka dengan video ini, tolong di like dan share ke teman-teman kalian. Share ke orang-orang yang kamu peduliin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.